Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Budi Nugroho dengan NIM 17330050. Di sini di video ini saya akan mempresentasikan tugas individu mata kuliah sistem pakar dengan dosen pengampu Yumarlin MZ. Di video ini saya akan mempresentasikan review dari 3 jurnal dengan tema kecerdasan anak. Langsung saja kita mulai untuk jurnal yang pertama. Untuk jurnal pertama yaitu dengan judul Sistem Pakar untuk Mendeteksi Tumbuh Kembang Anak Usia 0 sampai 2 tahun berbasis Android. Dengan link download di www.journal.lldikd4.org.id. Di jurnal Tekno Insentif untuk volume dan halaman volume 12 nomor 2 halaman 28 sampai 35 untuk ISSN 19074964 dan ISSN adalah 2655089X. Jurnal ini dipublish tahun 2018 dengan penulis Tiara Nurwulandari dan Tony Arifin. Untuk reviewer adalah Rizky Budi Nugroho, tanggal 22 Oktober 2020. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membantu para orang tua untuk mengetahui apakah anaknya mengalami penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan atau tidak. Dengan subjek penelitian adalah anak-anak di rumah sakit atau di posyandu yang berada di daerah Garut. Assessment data. Yang pertama adalah observasi. Penulis mengumpulkan data dari rumah sakit umum di Kota Garut untuk menganalisa masalah-masalah dan identifikasi kebutuhan. Kemudian wawancara. Penulis melakukan tanya jawab langsung dengan pihak psikolog yang berhubungan dengan aplikasi sistem pakar untuk mendeteksi tumbuh kembang anak usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian yang ketiga adalah studi pustaka. Metode keputusan yaitu penulis mengumpulkan data-data dengan membaca jurnal, mempelajari buku-buku, literatur, dan bahan-bahan ke perpustakaan umum guna mendapatkan referensi. Kemudian untuk metode penelitiannya menggunakan metode forward chaining. Forward chaining merupakan fakta untuk mendapatkan kesimpulan atau conclusion dari fakta tersebut. Penalaran ini berdasarkan fakta yang ada. Metode ini adalah kebalikan dari metode backward chaining, di mana metode ini dijalankan dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada untuk menarik kesimpulan. Kemudian untuk langkah penelitian, yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua mencari sumber pengetahuan, yang ketiga akuisisi pengetahuan, yang keempat adalah representasi pengetahuan, yang kelima pengembangan mesin inferensi, yang keenam adalah implementasi sistem. Dan untuk hasil penelitian adalah berikut. Ini adalah rule base-nya, dan ini adalah pohon keputusan. Kemudian ini adalah hasil dari aplikasi sistem pakar yang dikembangkan oleh penulis. Dan untuk kesimpulannya, pembuatan perangkat lunak ini dapat memberikan kemudahan dalam pemberian peringkat dan sebagai sistem pakar yang efisien dan akurat. Akurasi sistem yang dihasilkan untuk
kriteria anak dengan gangguan adalah 70,83%. Akurasi yang dihasilkan untuk kriteria anak non-gangguan adalah 66,67%. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, aplikasi ini dapat diimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan dan menghasilkan produk yang representatif dan pada akhirnya. Untuk berikutnya adalah jurnal kedua dengan judul Sistem Pakar untuk Tumbuh Kembang Anak menggunakan metode forward chaining. Jurnal ini bisa di-download dari journal.umc.ac.id dengan jurnal Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2018 Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan ISSN untuk PISSN adalah 24071846, untuk EISSN adalah 24608416. Jurnal ini dipublish tahun 2018 dengan menulis Ruli Mujiastuti, Asrofi Abdusani, dan Yana Adarani. Dan reviewer adalah Rizky Budi Nugroho pada tanggal 22 Oktober 2020. Tujuan penelitian ini adalah melakukan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini pada tumbuh kembang berdasarkan usianya untuk meminimalisir penyimpangan yang mungkin terjadi. Deteksi dini penyimpangan pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui atau menemukan status gizi kurang dan kondisi mikrosefal atau makrosefal pada anak. Sedangkan deteksi dini penyimpangan perkembangan dilakukan untuk mengetahui gangguan perkembangan anak, baik pada kategori gerak kasar, gerak halus, bahasa dan bicara maupun sosialisasi dan kemandirian. Subjek penelitian adalah anak usia 12-72 bulan dan asesmen data. Pada metode penelitian ini, peneliti menggunakan pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara dengan pakar. Untuk metode penelitian sama dengan tadi, yaitu metode forward chaining. Untuk langkah penelitian, yang pertama identifikasi masalah, yang kedua pengumpulan data, dan yang ketiga adalah analisa data. Untuk hasil penelitian dengan rule base seperti ini. Kemudian untuk hasil aplikasinya bisa dilihat seperti ini. Kesimpulannya adalah sistem pakar untuk tumbuh kembang anak menggunakan metode forward chaining ini dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, baik oleh tenaga kesehatan, tenaga pendidik, maupun oleh orang tua, sehingga dapat membantu keterbatasan masalah deteksi dini tumbuh kembang yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan. Kemudian adalah jurnal yang ketiga. In this third review, the title of journal is Designing Fuzzy Expert System to Identify Child Intelligence. This journal can download in www.journal.uad.ac.id. In journal Telkomnika, and the volume, page, and ISSN is 416, number 4, page 16
881696 ISSN 16936930. Year is 2018 and the author is Muhammad Bahlul Ulum and Fitri Tunjung Sari. The reviewer is Rizky Budi Nugroho on 22 October 2020. The research purpose is the research has objective to design fuzzy expert system to identify children intelligence based on their interest and intelligence. Research subject: middle to lower class children citizen in Indonesia. Assessment data: the assessment data is from expert search activities, literature, and necessary data. Research step: first is problem identification, and the second is base knowledge searching, third knowledge acquisition, and then knowledge representation, and then inference machine development, and the last is implementation and testing. Research result: after going through the stage of knowledge representation and inference engine development, implementation of expert system of child intelligence identification is done. And this is the result of the expert system. And conclusion: from this research can be concluded that child intelligence can be determined through fuzzy method with previous observation on child to understand the child's characteristic. The system applied 81 rules to identify which intelligence possessed by the child. The experts have been involved to obtain knowledge and examine the system. Cukup sekian presentasi dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.